Pertanyaan yang sering keluar ketika kita mulai rajin mencari informasi mengenai training, mencari dan memfokuskan diri untuk menjadi terampil adalah training yang mana yang akan saya ambil. Berikut adalah tips-tips yang berguna bagi sahabat sekalian untuk memilih training mana yang paling sesuai dan cocok untuk masa depan kita. Assalamualaikum sahabat sekalian dimanapun berada. Salah satu hal yang paling penting ketika kita menjadi dan menetapkan diri sebagai seorang pribadi pembelajar, orang yang suka untuk mencari ilmu, mencari training online ataupun offline adalah training apa yang paling cocok dengan saya. Kita akan bahas mengenai hal tersebut, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk kanal ini. Di kanal ini setiap minggu kita memposting minimal satu posting terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang optimal, menjadi pribadi yang efektif dan efisien melalui pembelajaran dan training. Kita tahu bahwa banyak sekali training yang berada di luar sana. Training yang beratus beribu-ribu training yang bisa memperkaya kemampuan dan keterampilan kita. Ada minimal beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita putuskan, yang harus kita punya kriterianya. Training apa yang paling cocok buat kita? Yang pertama adalah training yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Tujuan karir kita, tujuan dalam waktu dekat ataupun jauh. Tentukan tujuan tersebut, karena kalau tidak punya tujuan, maka relatif kita akan mencari training yang tidak jelas, training yang bisa jadi malah membuang waktu dan tenaga serta biaya kita. Jika kita punya semangat mengenai bidang fotografi dan ingin menjadi seorang fotografi handal, maka mulai dari sekarang kita tentu akan mencari teknik, training, learning terkait dengan fotografi. Namun jika kita tidak ada semangat, passion, fokus yang ingin kita punya, maka relatif akan sangat banyak kesulitan untuk menemukan training yang tepat. Yang kedua, kriteria berikutnya adalah terkait dengan waktu yang bisa kita ambil untuk menjalankan training itu. Sering kita punya keinginan, sudah ketemu dengan trainingnya, training fotografi yang bagus, dan kita punya uang juga untuk membuat waktu kita disempatkan untuk itu. Tapi pada saat waktunya, pada saat jadwalnya, kita akan kesulitan menemukan waktunya. Artinya apa? Artinya biaya yang sudah kita keluarkan, fokus yang sudah kita tetapkan akan buyar hanya karena kita tidak punya waktu, time management yang bagus dalam rangka menghadiri sebuah training. Banyak pengalaman kita dengan begitu banyak uang yang kita gunakan, fokus yang sudah kita tetapkan, tapi kita menyesal setelah mengikuti training karena kita merasa tidak memfokuskan, tidak menyempatkan hati dan pikiran kita untuk training yang kita bayar mahal tersebut. Kriteria kedua adalah kriteria waktu. Kriteria ketiga untuk memilih training yang tepat adalah biaya. Biaya yang menjadi pemikiran dan pertimbangan kita, tentu kita akan memilih training yang murah, namun kita juga punya fokus dan kesenangan dan tujuan di situ, serta kita punya waktu yang tepat untuk kita bisa mengikutinya. Ada training yang mahal, namun waktunya harus benar-benar 3 hari full. Sangat susah sekarang ini kita mencari model seperti itu di tengah begitu banyak kesibukan dan kepentingan kita. Namun ketika kita memilih training dengan tujuan fokus yang jelas, waktu yang kita bisa sempatkan untuk menghadirinya dan cukup fleksibel,
dengan biaya yang juga relatif masih bisa kita atur supaya kita bisa mengikuti training berikutnya atau training yang lain. Jangan sampai karena tergoda dengan iklan dan training teasernya menjadikan kita lupa bahwa sebenarnya bisa jadi kita tidak hanya satu training, dua training, bisa jadi berseri training dan bervariasi training yang kita butuhkan untuk bidang fotografi. Yang keempat yang mesti dijadikan pertimbangan adalah partner. Betul, ketika kita ikut training sendiri, relatif kita tidak punya teman untuk berbicara dan berdiskusi mengenai training tersebut. Tapi kalau kita punya teman yang juga niat, sevisi, satu tujuan, maka kita bisa bersama-sama menjalani trainingnya dengan baik. Training yang modelnya kita bisa punya partner yang ikut bersama dengannya dalam satu kelas training akan jauh lebih memotivasi kita, jauh lebih bisa memberikan hasil. Tempat kita berdiskusi dengan teman kita tersebut akan tentu terbayang bagi kita jika kita punya satu teman semangat berfotografi dengan waktu yang fleksibel, dengan biaya yang murah, dan punya teman seperjuangan yang sama. Dan terakhir yang juga sangat penting adalah training tersebut telah mendapatkan banyak testimoni dengan hasil yang bagus. Jangan sampai dengan semua kriteria yang disampaikan tadi, ternyata review dan testimoninya serta hasil dari training tersebut tidak diapresiasi dengan baik oleh orang yang pernah mengikuti training tersebut. Dan testimoni ini bisa dilihat. Contohnya adalah ketika kita mengikuti training online, maka testimoni biasanya dicantumkan dalam training tersebut. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, motivasi, inspirasi bagi sahabat sekalian untuk mencari training yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk kanal yang luar biasa ini di Muamalat Institute. Assalamualaikum, semangat pagi.